Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para sesepuh, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan, bulan yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bulan yang agung, bulan yang penuh dengan barakah. Syahrul Azim, Syahrul Mubarak, bulan yang istimewa. Dalam sebuah hadis disebutkan pada bulan Ramadan ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, stop, tidak bisa menggoda manusia. Jadi selama bulan suci Ramadan setannya ini cuti. Artinya apa? Bahwa kita bisa melihat diri kita sendiri, kualitasnya seperti apa. Tanpa godaan setan, kita ini seperti apa. Itulah diri kita. Maka pada bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mewajibkan suatu ibadah yang juga istimewa. Ibadah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi, al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin ila as-sawm. Amal ibadah yang kita lakukan, yang kita tunaikan, pahalanya itu tergantung pada rules. Apa itu? Asli anfa'uha ila 700 dhi'fin. Kebaikan itu pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kalau kita baca Al-Quran, alif lam mim, atau huruf alif lam mim, 3 huruf, berarti 3 kebaikan 3 kali 10. Kalau kita menginfakkan harta kita fisabilillah, pembangunan masjid, madrasah, pondok pesantren, maka itu teorinya adalah 700 dhi'fin, 700 kali lipat. Tapi khusus untuk ibadah puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ibadah puasa ini ibadah yang berbeda. Ibadah puasa ini adalah ibadah rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, kira-kira berapa jam, Bapak Ibu? Mulai jam 4 sampai hampir jam 6, hampir 4 jam, 14 jam. Dalam waktu 14 jam ini tidak ada yang bisa mengawasi kita. Tidak ada yang bisa mengontrol, memastikan kita benar-benar berpuasa. Dan itu adalah rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malam kita ikrar, nawaitu sama gadin an adai fardu syahri ramadana hadhihi sanati fardan lillahi
ta'ala. Ikrar puasa karena Allah subhanahu wa ta'ala. Para ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, artinya apa? Bahwa kualitas puasa kita, benar tidaknya puasa kita, sah tidaknya puasa kita, itu rahasia antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya anak kita jam 12 siang kepanasan, masuk kamar mandi, berwudu, kemudian memasukkan air ke mulut, dibuang, masih menyisakan 3 sendok. Siapa yang tahu? Bapak ibunya tidak ada yang tahu. Ini makna fa'innahu wa ana ajzi bihi. Ibadah puasa adalah ibadah rahasia antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang akan memberikan kepada kita pahala yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka dalam semua hadis disebutkan, barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa pada bulan suci Ramadan karena iman, hanya mengharapkan ridha Allah, tidak riya, tidak ingin dipuji orang, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosanya diampuni bersih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka doa malaikat itu di depan Rasulullah, celaka orang yang ketemu bulan suci Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Rasulullah menjawab, amin. Artinya apa? Pintu surga sudah dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga sampai pada apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan utamanya adalah supaya kita sampai pada tingkatan orang yang benar-benar bertakwa. Para ibu jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah, Imam Al-Qushairi dalam kitab Ar-Risalahnya, beliau mengatakan bahwa makna takwa itu terdiri dari 3 huruf, ta, qaf, waw, dan ya. Maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang tawadhu, orang yang qaf, qanaah, menerima apa yang telah sudah menjadi ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Wara', dan wara' bisa menjaga diri dari hal yang haram atau yang syubhat. Kemudian yaknya adalah yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Abdullah bin Mas'ud beliau mendefinisikan takwa itu adalah taat kepada Allah, tidak maksiat. Syukur kepada Allah, tidak kufur. Zikir, ingat kepada Allah dan tidak melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini mengatakan takwa itu adalah intifaru awamirillah wastimanabu nawahihi. Disebut la'allakum tattaqun, atau orang yang takwa itu adalah orang yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena kita ini diciptakan oleh Allah, tugas utamanya adalah liya'budun, supaya kita berbakti menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi profesi kita sebagai ASN, sebagai guru, sebagai dosen, polisi, tentara, pedagang, insinyur, itu adalah bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah liya'budun, supaya kita ini berbakti menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu sekalian, Allah sendiri di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan ciri-ciri daripada orang yang takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri orang yang takwa di dalam surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan yang pertama, yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada hal yang gaib. Iman kepada Allah, malaikat Allah, iman kepada hari akhir. Di dalam bulan suci Ramadan ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Kita diajarkan untuk berpuasa, menjadi rahasia antara kita dengan Allah. Itu sejatinya mengajarkan kepada kita sifat muraqabah. Sifat muraqabah itu adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat apa yang kita lakukan. Nggak makan, nggak minum mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, itu tidak kita lakukan kecuali bahwa kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Kita bukan puasa karena tidak ada makanan di rumah kita, bukan karena tidak ada makanan di kulkas, bukan karena kita dilihat orang, bukan karena tidak ada warung yang buka, tapi berpuasa benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, kita sudah berikrar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kepada kita. Maka diharapkan Bapak Ibu sekalian, sifat muraqabah ini terbentuk ketika kita berada di bulan Ramadan menjadi lebih luar biasa setelah selesai bulan suci Ramadan, dan diharapkan terus ada pada diri kita setelah Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus sampai ketemu bulan Ramadan tahun yang akan datang. Sifat muraqabah inilah sesuatu yang luar biasa, menjadi sesuatu yang ketertarikan dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Para ibu sekalian, sahabat Umar ibn Khattab ketika beliau menjadi khalifah, beliau sering keliling kota Madinah melihat kondisi rakyatnya ketika itu. Suatu ketika beliau beristirahat tepat di balik tembok rumah seorang penjual susu. Pada malam itu, sahabat Umar ibn Khattab mendengar perbicaraan antara ibu penjual susu ini dengan anaknya. Ibu itu mengatakan, wahai anakku, hari ini hasil perahan susu kita ini tidak banyak. Ini kalau kita jual di pasar, kita tidak bisa untung banyak. Sudah, ambil air, masukkan ke dalam susu, aduk. Orang tidak akan tahu apa yang kita lakukan. Diajak untuk berbuat curang. Anak yang masih perawan ini kemudian menjawab, wahai ibu, ini adalah perbuatan curang yang dilarang oleh Umar ibn Khattab, Amirul Mukminin, mencampur air putih ke dalam susu. Curang. Dan itu dilarang oleh Umar ibn Khattab. Ibunya tetap bersikukuh, sudah lama, campur saja air ini ke dalam susu, atau Umar ibn Khattab tidak akan tahu. Padahal Umar ketika itu mendengar dari balik tembok rumahnya. Mendengar perkataan ibu itu, anak ini kemudian menjawab, ibu,
Seandainya Umar ibn Khattab tidak tahu kecurangan yang kita lakukan, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat dan mengetahui apa yang kita lakukan. Allahu Akbar. Sifat muraqabah. Sifat inilah yang diharapkan tumbuh ketika kita memasuki keluar dari bulan suci Ramadan, masuk sampai keluar bulan suci Ramadan, dan terus sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Mendengar jawaban yang luar biasa itu, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab tertarik dan biasanya datang ke rumah ibu penjual susu untuk melamar anak tersebut untuk dinikahkan dengan anaknya yang namanya Asim bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, seorang Amirul Mukminin yang kekuasaannya seluruh Jazirah Arab, Saudi, Qatar, Bahrain, Emirat, Yaman, meliputi seluruh daerah Persia ketika itu, Iran, Irak, dan daerah Mesir, Palestina, Jordania, Syria, Libanon, berapa negara itu mencari menantu untuk anaknya. Dapatnya adalah anak penjual susu, tapi beliau tertarik dengan apa? Satu, sifat muraqabah, ketakwaan yang ada pada diri anak penjual susu tersebut. Dari pernikahan itu lahir seorang yang namanya Fatimah. Dari rahim Fatimah ini lahirlah seorang yang luar biasa, Umar ibnu Abdul Aziz. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, yu'minuna bil ghaibi. Kemudian yang kedua, waduqimuna shalah. Diharapkan kita ini terbentuk dalam bulan suci Ramadan, meningkatkan kualitas ibadah kita, bukan hanya, mohon maaf, salat untuk menggugurkan kewajiban, tapi meningkat salat untuk mendirikan salat, yuqimunas salat. Maka dalam bulan Ramadan kita diperintahkan untuk banyak beribadah, ibadah sunnah seperti ibadah wajib. Ibadah wajib pahalanya 70 kali lipat dari ibadah wajib yang dilakukan di luar Ramadan. Semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya meningkat kualitas salat kita menjadi yuqimunas salat. Para ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita diharapkan meningkat dalam sisi yang lain, yaitu kedermawanan kita. Menginfakkan sebagian harta atau rezeki yang kita dapatkan. Pada bulan Ramadan ini, khususnya menjelang berbuka, kita dianjurkan untuk berbagi makanan untuk berbuka. Tapi alhamdulillah, saya dengar tadi ada 250 bungkus, ada kurma, ada snack dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, barang siapa yang memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan 3 keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Kasaratun lidunubihi, diambil dosa-dosa kita oleh Allah karena memberi berbuka kepada orang yang berpuasa. Wa ittaqabatihi minan, kita akan diselamatkan dari siksa api neraka oleh Allah karena memberi berbuka kepada orang yang berpuasa. 3, mendapatkan pahala sama dengan pahala puasa orang yang menikmati hidangan berbuka yang kita siapkan. 3 keistimewaan. Mendengar itu sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, tidak semua dari kita ini orang mampu ya Rasulullah sehingga bisa memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa. Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 keistimewaan tadi: diampuni dosa-dosanya, diselamatkan dari sisa api neraka, mendapatkan pahala dari orang-orang yang menikmati hidangan berbuka yang kita siapkan, diberikan oleh Allah
kepada siapa saja yang memberikan berbuka puasa walaupun ala tamratin, walaupun hanya satu biji buah kurma, au syurbatu ma'in, atau hanya sekedar air putih, au madaqqatu labanin, atau sakseruputan atau satu sendok air susu, mendapatkan 3 keistimewaan tadi. Insya Allah bulan yang agung, bulan yang penuh dengan barokah. Pada bulan puasa ini kita tidak makan, tidak minum, haus, lapar. Tidak ada yang tidak haus, tidak lapar, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari kalau tidak makan dan tidak minum. Supaya apa? Supaya kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tidak mampu. Ada saudara kita yang sehari makan 1 kali, ada yang makan sehari 2 kali, atau saudara-saudara kita bahkan ada yang 1 hari tidak makan. Sebagaimana saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, saudara-saudara kita yang diembargo secara ekonomi, tidak ada makanan yang bisa masuk, tidak ada obat-obatan yang bisa masuk, tidak ada listrik dan lain sebagainya. 1 hari 1 malam bisa tidak makan, itulah yang biasa dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Bapak Ibu sekalian, maka diharapkan pada bulan suci Ramadan kita ini semakin gemar berinfak, bersedekah, zakat, apalagi wakaf dan lain sebagainya. Kalau zakat kita ini semua umat Islam di Indonesia zakatnya tertib, dikelola dengan baik, insya Allah 10 tahun tidak ada orang Islam yang miskin. Berapa potensi zakat kita 1 tahun? Di Indonesia seharusnya zakat yang bisa dikumpulkan dalam 1 tahun itu berjumlah 350 triliun. Kalau 10 tahun 3.500 triliun. Dengan kekuatan yang luar biasa itu, yakin tidak ada orang Islam yang miskin di Indonesia. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah tujuan daripada kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, supaya kita menjadi hamba yang takwa. Di antara ciri yang takwa adalah iman kita bertambah, salat kita semakin baik, kemudian kedermawanan kita juga semakin baik. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan pada malam hari ini bisa menambah semangat kita, bisa menambah kualitas ibadah kita. Kita manfaatkan sebaik-baiknya, mumpung masih awal-awal bulan Ramadan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Belum tentu, mohon maaf, belum tentu tahun depan kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mumpung sudah bertemu dengan bulan Ramadan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.